Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan kali- kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas mengenai animal blood circulation ya, atau peredaran darah pada hewan. Kalau sebelumnya Ustadz bahas mengenai peredaran darah pada manusia, sekarang Ustadz bahas mengenai peredaran darah pada hewan ya. Pada hewan, peredaran darahnya dibagi menjadi dua, ada peredaran darah tertutup dan ada peredaran darah terbuka. Ya. Dikatakan tertutup karena peredaran darah tersebut melalui pembuluh darah, sedangkan pada peredaran darah terbuka, peredaran darahnya tidak melalui pembuluh darah. Berikut ada beberapa binatang yang menggunakan sistem peredaran darah tertutup. Di antaranya ada cacing, ada ikan, ada amfibi seperti katak, kemudian ada reptil seperti buaya, kemudian ada aves atau burung, dan kemudian ada mamalia atau binatang menyusui. Sedangkan untuk sistem peredaran darah terbuka itu dimiliki oleh insek atau serangga. Baik, yang pertama, insek atau serangga ya, terdiri atas satu pembuluh yang disebut dengan aorta ya. Jadi alat peredaran darahnya terdiri atas satu pembuluh yang disebut dengan aorta. Jantung pada serangga disebut jantung pembuluh yang terletak memanjang di sepanjang punggung. Nah, di situ ya jantungnya terletak di sepanjang punggung. Selanjutnya, darah serangga tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Ya, darah pada serangga tidak berwarna merah. Kemudian, darah serangga berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan zat sisa. Jadi di sini kalau pada manusia darah berfungsi mengangkut oksigen juga, tetapi pada serangga darah tidak berfungsi untuk mengangkut oksigen, tapi hanya berfungsi untuk mengangkut zat-zat makanan dan zat sisa. Selanjutnya, binatang yang kedua, worm atau cacing. Ya, sistem peredaran darah pada cacing terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung. Nah, di situ ada gambar cacingnya. Selanjutnya, fish atau ikan. Peredaran darah pada ikan terdiri atas darah, pembuluh darah, dan jantung yang terbagi menjadi dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Kalau pada manusia, ya kemarin jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu ada 2 bilik dan 2 serambi. Serambi ada serambi kanan, ada serambi kiri, bilik ada bilik kanan, ada bilik kiri. Tetapi pada ikan hanya terdiri dari 2 ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Next, untuk amfibi ya, contohnya katak, sistem peredaran darah katak berupa jantung dan pembuluh darah. Jantung katak memiliki 3 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan satu bilik. Bisa kalian lihat di situ di gambarnya. Ada left atrium, ada right atrium, dan ada ventricle. Ventricle berarti bilik, ya hanya satu. Selanjutnya untuk reptilia atau binatang melata ya, itu terdiri dari jantung dengan 4 ruangan berupa ventrikel kiri, kanan, dan atrium kanan kiri. Jadi ini seperti pada manusia. Pada sekat antar ventrikel terdapat lubang kecil yang dikenal dengan istilah foramen ya, foramen panizae yang berfungsi untuk distribusi oksigen ke seluruh saluran pencernaan serta menjaga keseimbangan dari tekanan cairan jantung. Next, untuk aves atau burung ya, terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung burung terdiri atas 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Ya, ini seperti pada manusia. Jadi pada aves, reptil itu seperti manusia. Ya, darah dipompa mulai dari bilik ya ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Ada pula sistem peredaran darah besarnya
Nah, itu sistem peredaran darah besarnya. Ada pula sistem peredaran darah kecilnya dari jantung dipompa ke paru-paru kemudian kembali ke jantung. Terakhir, mamalia ya sama seperti burung tadi, terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Untuk jantung burung untuk jantung mamalia terdiri atas 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serta serambi kanan dan serambi kiri ya. Itu sistem peredaran darahnya sama, ada sistem peredaran darah besar, ada sistem peredaran darah kecil. Besar berarti dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung, sedangkan peredaran darah kecil dari jantung menuju ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Baik anak-anak sekalian, hanya itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kalian bisa mengerjakan soal-soal di modul ya. Jika ada kesulitan silakan kalian tanyakan ke Ustadz, bisa melalui telepon atau melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.